Yo, sudah lagi bersama saya Christopher di channel Kalau Sageja, dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Nah, di bulan-bulan mendekati akhir tahun ini biasanya jarang brand laptop yang ngeluarin lini terbarunya. Tapi untuk Axio, kali ini dia udah tampil dengan Z6 dan Z10, yaitu lini produk yang paling baru. Kali ini kita udah pegangan versi Z10-nya. Secara tampilan kayak gini, dan dia sudah menggunakan Intel Core i5 generasi ke-12. Jadi harusnya sih lebih kencang dibandingkan seri MyBook yang udah sempat kita review beberapa bulan yang lalu. Jadi langsung aja kita tonton videonya terlebih dahulu. Axio Z10 ini punya desain yang kelihatan lebih simpel dan punya build yang lebih solid dibandingkan seri MyBook 14F yang udah pernah kita review sebelumnya. Bagian punggung layarnya menggunakan material metal, sedangkan untuk bagian pampresnya ini masih berbahan plastik. Keyboardnya juga punya feel yang sedikit lebih nyaman dibandingkan dengan seri MyBook 14F kemarin. Dimensi laptop ini di 32,3 x 22,1 cm dengan ketebalan 1,9 cm dan bobot sekitar 1,6 kg. Kemudian untuk layarnya sendiri dia berukuran 14 inch, resolusinya Full HD 1920 x 1080 pixel, aspek rasionya standar 16:9 menggunakan panel IPS level. Color gabutnya masih di 45% NTSC dengan tingkat kecerdasan layar maksimumnya di 250 nits, dan waktu kita tes menggunakan display HDR test dia ngebacanya di 270 nits. Refresh rate sendiri ada di 60 Hz. Untuk portnya di sini kalian disediakan cukup lengkap. Untuk USB Type A yang disediakan di sini masih menggunakan 3.0 dan juga 2.0, lalu ada USB Type C. Kemudian kalian disediakan juga ada SD card reader full size, dan yang menarik di sini masih ada port RJ45 atau Ethernet supaya kalian bisa nyolokin kabelan untuk dapetin jaringan internet yang lebih stabil dan juga lebih kencang. Kemudian untuk masalah jeroannya sendiri di sini kalian disediakan pendinginan yang sudah lebih baik, yaitu menggunakan fan dan juga heat pipe. Kemudian RAM-nya sendiri bawaannya 16 GB single channel yang tertanam di slot SODIMM. Jadi ini kalian bisa upgrade hingga maksimal di dual channel 32 GB, sedangkan ROM bawahnya sendiri menggunakan DDR4 dengan speed di 3200. Kemudian SSD-nya menggunakan 512 GB, untuk speednya ini masih agak lambat ya, untuk rate-nya masih di 1800-an, sedangkan rate-nya di 1200-an, tapi kalian nggak usah khawatir karena untuk storage juga kalian bisa upgrade, dan dia maksimum bisa menampung hingga 2 TB SSD M.2. Kemudian yang terakhir untuk baterainya sendiri dia punya kapasitas sekitar 4700-an mAh, dan waktu kita tes menggunakan PC Mark 10 Modern Office. Mode power laptop di sini nggak bisa diganti, jadi kita biarkan di default. Kemudian tingkat kecerdasan layar kita turunkan 50%, WiFi kita matikan, dan backlit keyboard juga kita matikan. Kita bisa dapetin waktu yang cukup oke, yaitu di 7,5 jam. Sebelum lanjut, kita mau ingetin soal Kalau Shopping Surprise volume kedua. Total hadiahnya ada 100 juta rupiah, termasuk ada 2 motor keren yang bisa kalian bawa pulang. Cara ikutannya kalian bisa lihat di akhir video ini, atau kalian bisa mampir ke posting Instagram kita di @kalosastore. Nah, bahas soal fiturnya sendiri, dalam segi konektivitas laptop ini menggunakan modul Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth 5.1. Kemudian dalam segi keamanan data, di laptop ini dia sudah menggunakan operating system Windows 11 Pro yang punya keamanan data yang lebih baik dibandingkan Windows 11 Home. Dan ini webcamnya dengan 720 pixel serta 30 fps, dan sekarang kita udah dibekali sama privacy shutter di bagian atas. Kalian bisa slide, dia akan menutupi kameranya. Sementara untuk shortcut di bagian tombol function ini nggak ada sama sekali shortcut untuk kalian bisa matikan kamera. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya, mulai dari prosesor terlebih dahulu. Di sini dia pakai Intel Core i5 1235U dengan total 10 core yang terdiri dari 2 performance core dan 8 efficient core, serta ada 12 thread. Untuk fabrikasi menggunakan 10 nanometer Intel 7 dengan L3 cache 12 MB, dan TDP prosesor ini ada di 35 Watt. Untuk hasil pengujiannya di R15 kita dapatkan skor di 1062 poin, R20 single core-nya 620 poin, dan multi core-nya ada di 2536 poin. Kemudian kita lakukan looping sebanyak 10 kali untuk menguji konsistensinya, dan kita dapatkan rata-rata di 2462 poin dengan suhu CPU core yang terpantau rata-rata di 70 derajat dan maksimum dia menyentuh 100 derajat. Jadi untuk kestabilan performance-nya ini baik, tapi dapat suhu yang sangat tinggi. Kemudian untuk R23 single core-nya kita dapatkan skor di 1601 poin, dan multi core-nya 6498 poin. Jadi overall performance single core-nya ini masih cukup mirip sama laptop lain yang pakai prosesor i5 generasi 12, tapi untuk multi core-nya ini masih kurang maksimal. Sementara untuk rendering 3D di Blender sendiri, CPU rendernya kita dapatkan waktu di 6 menit dan 28 detik. Untuk grafik card, laptop ini hanya menggunakan integrated Intel Iris Xe, dan untuk kemampuan rendering video di Adobe Premiere, video 1 menit 4K cut to cut tanpa efek dan hanya single layer, dia mampu merender dalam waktu 1 menit 55 detik. Ini kita cukup impress. Kemudian untuk pengujian simulasi gaming sendiri di 3D Mark Time Spy kita dapatkan skor 978 poin, sedangkan fast track-nya di 2365 poin. Jadi skornya masih cenderung di bawah dibandingkan dengan prosesor-prosesor yang serupa.
Kemudian untuk stress testnya dia lolos dengan 98,6%, tapi sayangnya suhunya CPU maupun GPU tuh nggak terdetek sama sekali. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark V Strike laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya. Sementara untuk pengujian gaming realnya kita coba di game-game e-sport. Yang pertama Dota 2 dengan settingan rata kanan kita dapetin di 35-40 fps. CSGO low kita dapetin di 30-an fps. Dan Valorant high di 60-80-an fps. Kesimpulannya dari segi performance jelas ada peningkatan dibandingkan seri Axio MyBook 14F kemarin karena sekarang prosesornya udah update pakai Intel generasi 12 yang paling baru. Dari hasil pengujian overall sih sebenarnya biasa aja, tapi kita bisa apresiasi untuk performa single core-nya dan juga rendering video di Premiere yang bisa dapat waktu secepat itu. Opsi upgrade-nya juga lengkap banget di sini dan bisa dimaksimalkan terutama untuk storage-nya. Karena untuk RAM bawaan 16GB itu harusnya udah cukup banget karena ini bukan laptop gaming juga. Jadi RAM yang terlalu gede itu nggak bakal kepake. Ini juga bisa jadi opsi untuk kalian yang nyari laptop Core i5 generasi 12 dengan harga di bawah 10 juta. Dan untuk harga laptop ini sendiri dengan semua spesifikasi dan semua hasil pengujian yang kita udah lakukan tadi dibanderol Axio di harga 8.999.000. Dibekali garansi selama 3 tahun untuk servisnya dan 1 tahun pertama untuk spare partnya. Dan untuk total skor laptop ini sendiri setelah kita total dan kita bagi 5 kita dapetin di 7,2 poin. Segitu aja untuk review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Semua link sosial media kita ada di kolom deskripsi, jadi silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Untuk kalian butuh belanja keperluan IT langsung aja mampir ke store kita ini di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Dan untuk yang di luar Malang kalian bisa mampir ke e-commerce kita ada di Tokopedia, Shopee, Blibli dan juga JD.ID. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video. Kalosa Shopping Surprise volume kedua hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize Yamaha R15 and Mio M3. Total hadiah hingga ratusan juta rupiah loh. Shopping di Kalosa dapat surprise, dapat hadiah.